Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal presentasi laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi informasi tentang pemasukan, pendapatan, dan pengeluaran biaya dari transaksi keuangan suatu perusahaan dagang dalam suatu periode tertentu dan berfungsi untuk mengetahui laba rugi yang diterima perusahaan dalam periode tertentu. Kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah kisah tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama periode tertentu dan merupakan pelengkap atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan perubahan modal disusun ketika adanya kenaikan modal karena perusahaan menerima laba atau pengurangan modal karena perusahaan mengalami rugi sehingga dapat diketahui modal akhir. Yang ketiga, neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Neraca bermanfaat untuk mengetahui besarnya harta utang dan modal perusahaan pada periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi, investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan. Nah, contoh soal laporan keuangan. Jadi ini ada soal 31 Desember 2013, perusahaan jasa laundry mulia ini menyajikan data sebagai berikut. Masuk ke dalam debit, plus perlengkapan, peralatan, price, beban gaji, beban asuransi, sedangkan dalam kredit ada akumulasi penyusutan dan peralatan, utang usaha, pendapatan, dan utang gaji. Nah, ini semua ditambah. Apabila tidak balance, maka hasilnya salah. Nah, dari data tersebut, buatlah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan satu. Nah, ini contoh laporan laba ruginya. Ada pendapatan jasa, ada beban, ada laba bersih. Nah, sedangkan ini contoh laporan perubahan modalnya. Modal awal, laba bersih, price. Pokoknya ininya aja yang beda, caranya hampir sama semua. Nih, laporan arus kas. Ada pendapatan, kas keluar. Ini dibagi dua menjadi masuk dan keluar. Masuk ada pendapatan, sedangkan kas keluar ada beban gaji dan beban asuransi. Nah, ini neraca. Neraca dibagi dua menjadi aktiva dan pasifah. Aktiva ini ada kas, perlengkapan, harus peralatan, akumulasi penyusutan alat. Anggap pasifah bermacam bagai utang dan ada modal, usaha, utang gaji, dan modal. Pokoknya balance biar hasilnya itu benar. Nah, yang terakhir itu ada neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutupan adalah tugas yang harus dilaksanakan pada tahap akhir periode akuntansi yang merupakan cara akhir periode akuntansi dan sebagai neraca awal periode akuntansi berikutnya. Nah, ini contoh neraca saldo setelah penutupan. Sekian presentasi saya. Ini saya ambil soalnya yang berbeda. Pokoknya semua diletakkan pada posisinya, ada kas debit ini. Utang usaha debit, sedangkan kredit ada penyusutan utang, gaji, modal, dan hasilnya harus balance. Nggak boleh ada satu besar, satu kecil. Sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya tidak biasa dengan presentasi begini. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.